Kan lagi perkataan saat 3 bulan lalu, kalau Muhammad beritakan teman-temannya akan bunuh kamu, kenapa mau ikut? Dia bilang Abu Hakam permalukan saya akan keluar dari Mekah beberapa langkah, nanti saya kembali lagi. Nama riwayatnya begitu ya. Supaya saya tidak dipermalukan. Subhanallah, sabda Nabi benar. Setiap kali istirahat pasukan Quraisy, Abu Jahal selalu jaga Umayyah. Dia tahu Umayyah ini mau lari, jadi dia selalu jaga. Setiap istirahat, hai Umayyah kau duluan berdiri, suruh berdiri. Jadi selalu dijaga sampai tiba di Badar. Sampai tiba di Badar. Baik, sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Ini semua rentetannya supaya kita tahu mukjizat Nabi SAW. Waktu perang Badar terjadi, muslimin menang. 314 orang melawan 1000 orang. Kalah Quraisy, kocar kacir, gitu kan? Ada ceritanya panjang lebar kalau teman-teman ikuti di YouTube tentang kisah perang Badar, kisah perang yang mulia sekali. Bilal termasuk hadir, dan orang yang hadir di perang Badar ini mulia, diampuni dosa-dosanya. Sampai kalau ada sahabat yang melanggar setelah perang Badar pun, Nabi SAW mengatakan, jangan diganggu, ini orang Badar, nggak apa-apa, maafin, ini orang Badar. Badar ini punya kemuliaan sendiri. Satu-satunya peperangan yang malaikat hadir dan ikut membunuh musuh itu di perang Badar. Sampai Allah menggambarkan dengan hari yang besar, gitu kan? Baik, yang jelas pada saat itu kalah orang-orang kafir Quraisy, pada lari berantakan. Ada orang-orang yang sedang ditawan oleh muslimin, banyak sekali harta rampasan perang. Karena muslimin waktu itu keluar bukan untuk perang, untuk mengejar kafilah. Perlengkapan perangnya sederhana. Quraisy dengan baju perang, semuanya hartanya dikasih, dibawa. Lalu kemudian dibuanglah semuanya. Termasuk yang waktu itu tidak bisa lari, Umayyah bin Khalaf ini. Karena badannya gemuk sekali. Dia Umayyah waktu mau lari, kudanya berontak, dia jatuh. Waktu dia jatuh dengan baju perangnya, dia berdiri. Kemudian dia mau lari serba salah. Semua temannya ini orang-orang yang sudah pada lari. Nggak ada kuda, nggak ada apa. Di depan matanya ada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf lagi ngumpulin harta rampasan perang, pedang, perisai, kumpul-kumpulin. Ini kan tujuannya dibawa ke kemah Nabi, nanti Nabi bagi rata kepada para sahabat. Cuma ngumpulin ini dapat pahala ini, bawa ke sana nanti juga dapat rampasan. Maka kata ini Umayyah kenal Abdurrahman dulu di Mekah, namanya Abdul Wud itu nama berhala. Dia tidak tahu kalau sekarang namanya Abdurrahman. Dia bilang, hai Abdul, kesinilah. Abdurrahman nggak mau balik. Abdurrahman bilang, saya nggak mau balik. Dia bilang, hai Abdul, nggak mau. Dia bingung, panggil apa lagi? Dia bilang, hai Abdulilah. Abdulilah, ilah Tuhan, gitu kan? Maka Abdurrahman bilang, iya, kenapa wahai Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu? Lebih baik daripada itu yang kamu kumpulin. Pedang-pedang, perisai, ada yang lebih baik, lebih mahal, lebih bagus. Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kamu tahu kedudukan di Mekah, orang paling kaya, kepala suku, tawan. Selamatkan saya, maka apa saja kau minta ditebus oleh keluarga saya, oleh suku saya. Abdurrahman pikir benar juga nih. Ditaruh semua pedang-pedang, dipegang tangannya Umayyah. Dibawa. Tujuannya mau dibawa kemana? Ke kemahnya Nabi. Ya Rasulullah, ini tawanan saya. Jadi kalau tawanan nggak boleh diganggu gitu. Tapi lapor dulu ke Nabi. Subhanallah, belum tiba di kemah Nabi, Bilal lewat. Bilal lewatnya. Bilal begitu lihat, Bilal mengatakan, Umayyah bin Khalaf, kepalanya orang-orang kafir. Demi Allah kalau bukan kau mati, saya mati. Nggak bisa. Ini orang harus mati nih. Kata Abdurrahman apa? Wahai Bilal, tawananku. Ini orang kaya ini, banyak duit. Kata Bilal, nggak bisa, harus mati, hai Abdurrahman. Cari tawanan lain. Ya, tawananku. Kata Bilal, enggak, pokoknya saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, jangan. Setiap kali Bilal serang, Abdurrahman tahan sama badannya. Jadi nggak bisa kena terus. Bilal bingung gimana caranya. Lewat beberapa sahabat orang Ansar, lagi ngumpulin pedang-pedang juga. Hai saudara-saudaraku Ansar, kesinilah. Mau tahu nggak dulu orang yang siksa saya di Mekah? Ya ini nih orangnya. Ini orangnya. Bilal terus bilang, dia taruh batu panas di dada saya, dia pukul saya, dia begini. Sampai Bilal bilang, bunuh. Kata orang-orang Ansar, harus dibunuh nih. Abdurrahman bilang, sebentar, tawananku ini. Ini saya yang sudah pegang.
Kata Bilal, belum sampai di kemah Nabi. Syaratnya sampai kemah Nabi. Lapor dulu, ya Rasulullah ini tawanan saya. Nah, baru jadi. Sekarang belum. Maka teman-teman orang Ansar bilang, baiklah Abdurrahman, mengalahlah. Kami harus bunuh orang ini. Abdurrahman bilang, tidak bisa, tawanan saya. Bilal bilang, bunuhlah. Pokoknya dimotivasi. Orang ini penjahat, orang ini begini. Maka yang terjadi pada saat itu, orang-orang Ansar bilang, tidak ada pilihan, hai Abdurrahman. Kau larang kami juga tak akan bunuh. Maka Abdurrahman ambil cara unik. Dia suruh Umayyah tidur di tanah. Lalu Abdurrahman tidur di atasnya. Tidak boleh ada yang sentuh nih, tawananku. Gitu. Bilal bilang, bunuh dari bawah. Ditusuk dari bawah. Dalam riwayat begitu, mereka tusukin dari bawah sampai Umayyah mati. Waktu mati sudah nggak bergerak, nggak ada suaranya, kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau hilangkan dari saya harta rampasan perangku ya. Kawan, ini banyak duitnya tadi. Mati sudah, jadi jenazah nggak bisa diapa-apain. Maka inilah akhir daripada kisah Umayyah. Dan ini ditulis secara khusus dalam riwayat-riwayat sahih. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas Umayyah bin Khalaf karena perbuatannya yang jahat. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Nomor 230. Dan juga disebutkan dalam beberapa bab sebenarnya. Dalam kitab Al-Wakalah. Juga bab ada, juga ada dalam riwayat lain. Ada dua riwayat, 2301 dan 3971.